kenapa Menhan tiba-tiba membeli yang namanya pesawat bekas itu ke asing, kemudian diangkut ke Indonesia. Lalu kenapa pula dia memiliki yang namanya pesawat jet pribadi, ya. Saya menganalisis yang namanya para koruptor terbesar kelas kakap ini, ya. Tapi saya tidak nyindir Prabowo loh, ya. Simak dulu. Saya mencurigai orang-orang yang memiliki pesawat jet pribadi ini kenapa? Satu, pertama, Lukas NB dulu, ya. Lukas NB punya sewa yang namanya jet pribadi ke luar negeri untuk melarikan uang ratusan miliar, bahkan sampai 1.000 triliun rupiah. Itu sewa jet pribadi, ya, ke luar negeri melarikan uang. Itu Lukas NB. Mana tuh Demokrat, komen dong. Satu. Kedua, yang namanya Harvey Muiz, suaminya Sandra Dewi, kemarin juga memiliki pesawat jet pribadi. Kenapa? Ya, sebagian uang hasil korupsi itu kan dibawa melalui pesawat pribadi dong. Kalau melalui pesawat yang umum, ya bro, kenapa? Akan kesulitan membawa uang dari luar negeri juga untuk ke Indonesia. Artinya pencucian uang yang mereka selama ini korupsi besar-besaran di luar negeri itu nyimpannya dibawa ke Indonesia itu kalau melalui uang cash 100 juta aja kena di bea cukai, kan, tahu sendiri. Nah, kalau dengan mudah membawa uang kalau pakai jet pribadi dari luar negeri. Nah, apakah Prabowo juga punya di Swiss, di Amerika, di Perancis, dan yang namanya di Belanda? Mudahkah dia membawa uang-uangnya, simpanannya, terutama yang dari mantan mertua bisa jadi, atau uang sisa pembelian pesawat bisa jadi, misalnya ini, ya, ini analisis saya. Dengan mudah loh membawa uang-uang dari luar negeri itu kalau pakai pesawat jet pribadi. Beda dengan pakai umum misalnya atau kelas bisnis, itu dikenakan ada peraturan, ya, di pesawat itu berat barang dan nilai harga uang yang harus dibawa itu berapa dan berapa ditentukan oleh maskapai itu tersendiri, ya. Nah, ada banyak orang yang bilang saya sok-sokan, tapi sindiran-sindiran saya itu, ya, apalagi mengenai pesawat jet pribadi ini, ya, ini memudahkan orang korupsi. Banyak orang yang menggunakan pesawat jet pribadi ke luar negeri itu dan dengan mudah membawa uang dari luar negeri itu, cucian uang mereka itu ke dalam negeri, ke Indonesia dengan mudah, bro. Apalagi misalnya pengaman-pengaman itu bisa disogok ratusan miliar dengan gampang, cepat punya aset, ya. Kadang-kadang status pekerjaan mereka itu tidak sesuai dengan yang namanya penghasilan, kekayaan mereka, kan, tidak sesuai dengan kinerja mereka. Itu, bro. Ya, satu persatu lah. Mudah-mudahan Tuhan nanti, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menunjukkan kebenaran itu satu persatu. Suatu saat dia akan terbongkar. Oke? Semakin gimana ya dibilangin saya ini gimana segitu bahayanya saya buat kalian gitu. Kalau itu tadi, kenapa? Jangankan soal perpolitikan, ada juga yang komen di situ, saya pernah terjun di perpolitik. Tidak, bro. Saya seumur-umur tidak pernah terjun ke perpolitikan. Tapi saya ini memang jahil orangnya, dari kecil itu udah jahil. Ya, contoh TPS itu saya saking penasarannya, ya, saya buka, ya, kepala desa itu dulu marah, ngamuk sama saya.
Ya, itu saking taunya. Kedua, dulu orang tua saya, ya itu terutama bapak ya, kader P3. Makanya saya tahu ya, keluarga-keluarga bapak, adik-adiknya itu banyak yang menjadi kader P3 dulunya. Ketika saya masih umur 8 tahun. Ya, jangan lupa. Nah, selain itu, ya, sejarah demi sejarah itu saya dapatkan sendiri. Kenapa? Adik kakek saya itu seorang ajudan, seorang pemimpin negara yang pertama kali. Oke bro, nah jadi kenapa kok Anda bilang kalau saya ini pernah terjun politik, apalagi menjadi kader PDI? Tidak, saya bukan simpatisan PDI atau orang kader PDI, bukan. Karena saya orang sangat cinta dengan Ibu Mega, ya, sangat cinta dengan keluarga Bapak, terutama Bapak Bung Karno ya, sangat mencintai mereka. Itu, ya, bisa jadi mungkin kalian menerkanya, saya masih ada mengalir darah dari mereka, gitu, ya. Apakah ada aliran darah dari Bapak? Ya, kita tidak tahu ya, karena saya benar-benar ya tahu dulu ketika saya kecil juga sering saya baca catatan-catatan nama-nama seseorang itu dulu ya, yang dicatatkan oleh kakek saya dulu. Adiknya kakek saya itu kan seorang ajudan juga ya, ajudan dan mengawal, istilahnya kalau sekarang pengawas kepresidenan ya. Itu dulu dia melarikan diri karena memang disuruh oleh bapak, pulanglah ke kampung halaman, dibilangin sok tahu, analisis sok tahu dan sebagainya. Nah, analisis saya mengenai pesawat pribadi tadi yaitu ya, Lukas NB menyewa yang namanya pesawat jet pribadi untuk melarikan uang korupsinya ke sana, ya kan? Apakah Surya Paloh juga ada sewa sana sewa sini? Bisa jadi. Kemudian dulu ya yang namanya kasus BTS ini terungkap karena saya juga mengungkap masalah itu ya, landasan helipad yang ada di yang namanya Pulau Reklamasi yang bekerja sama dengan Anies Surya Paloh ya. Itu aja kan, dari mana dana sebanyak itu aja udah saya sentil, toh ujung-ujungnya kan terungkap toh kasus BTS 8,32 miliar, 8 triliun 32 miliar, itu terungkap toh. Nah, itu salah satu, kalian masih ingat landasan helipad yang ada di Pulau Reklamasi pada zamannya Anies menjabat itu dibangun oleh Anies kerjasama dengan yang namanya Bapak Surya Paloh pada waktu itu kan. Saya yang bersikeras ungkap itu, tuh ujung-ujungnya ada kan kasus BTS kan 8 triliun lebih, mingkem semua. Oke teman-teman, Ibu Widya yaitu seorang pengamat politik dan beliau banyak sekali berkomentar tentang perpolitikan yang terjadi di Indonesia saat ini ya. Ini kita ambil dari TikTok ya teman-teman. Tadi bisa lihat videonya dan teman-teman juga bisa berkomentar seperti ini. Nanti kita akan baca ya komentar-komentarnya. Silakan masuk di TikTok beliau ya, namanya Widya Dagelan Politik. Ini sudah banyak yang ini akun barunya sebenarnya. Dulu dia punya akun itu namanya Widya Pengamat Politik, tapi sudah di take down. Ada orang yang report akun TikToknya. Jadi kalau di TikTok itu kalau orang nggak suka bisa report. Beda sama YouTube. YouTube punya kehebatan tersendiri, nggak bisa dilaporkan begitu aja, nggak bisa dihapus channelnya ya. Kalau di TikTok bisa.
dengan report bisa dihapus, tapi YouTube nggak bisa. Oke, kita baca beberapa komentar dari Andianus Sandri. Oke, dia bilang begini teman-teman, sudahlah mem, nggak usah berlarut-larut, kita jalani, lebih baik kita pikirin untuk 5 tahun yang akan datang. Saya juga orang PDIP di Bogor, mem, santuy aja, mem, tetap PDIP. Ya, oke lah, siap. Kamu adalah buzzer RP. Dikomentari sama netizen lain ya. Oke, lanjut. Ini dari Yayu. Mudah-mudahan Mbak Widya diberi kesehatan terus. Amin. Dari Momogi. Semoga Bunda selalu dalam perlindungan Allah. Yuyuni. Mbaknya ini punya mata batin yang hebat. Oke. Sri Yatni. Sehat selalu. Nyai Widya. Acil. Saya juga pendukung Prabowo, Mbak. Kenapa? Oke, dibalas. Ini dibalas teman-teman, kita lihat. Bebas bro, gak apa-apa, emang kenapa? Bebas tuh. Kamu paham dengan kasus Sambo, siapakah dalangnya? Oh, apa kaitannya? Coba kita baca lagi teman-teman. Ini menarik, komentar-komentar ini kan eh, menarik ya. Oke, mana tadi dia? Yang sebut kasus Sambo tadi itu. Jadi hilang ya. Oke, sudah hilang. Baik, kita lanjut. Ada berita baru, tak ini artis dan baru nikah dengan pengusaha batubara yang maharnya 2M. Wow, 25 artis besok kena. Aduh, kok berani banget sih ibu? Tapi terima kasih banget bu, karena ibu kami jadi tahu masalah yang sebenarnya. Jangan pernah takut untuk suarakan kebenaran bun. Mbak Widya maju terus, pantang mundur. Semoga Bunda sehat selalu dan panjang umur. Mantap. Jiwa raga kita ini tercipta untuk menyuarakan kebenaran, Mbak. Nah, teman-teman, ini kan kalau kita lihat masyarakat memberikan komentar seperti ini, berarti kan ini yang menjadi isi pikiran mereka. Jadi kalangan bawah itu kadang-kadang para elit-elit nggak tahu tuh. Jadi asal ngomong, bahkan kalau dilaporin seperti Bu Widya ini kan banyak sekali ancaman laporan ke polisi, tapi lihat komentar justru masyarakat tuh banyak sekali yang bela Ibu Widya dagelan politik ini ya. Berarti kan ada kebenaran yang disampaikan. Beliau ini punya peran juga untuk menyeimbangkan hak demokrasi yang ada di kita dan dia bersuara untuk menyeimbangkan keputusan-keputusan pemerintah atau kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk masyarakat. Kalau nggak ada yang bicara, nggak ada yang protes, nggak ada yang kritik, ya bisa kebablasan pemerintahan kita. Jadi kita perlukan orang-orang seperti Ibu Widya ini ya. Tetaplah berjuang, Mbak, suara Anda mewakili rakyat. Allah melindungi. Amin. Semoga Allah akan selalu memberi sehat Mbak Widya, kritis Mbak Widya, membuat saya lebih paham bagaimana kelakuan pejabat di negeri ini. Semoga Allah selalu melindungi orang yang tegak lurus pada kebenaran. Ibu Rahma. Oke, kita lanjut. Sehat selalu Mbak Widya, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bunda sehat selalu, jangan berhenti ungkap kebenaran demi kebenaran. Jadi banyak dukungan tuh. Terus kemudian dari Edi Rianto. Jangan takut Bunda selagi kita dalam kebenaran. Siti, menyuarakan kebenaran jangan mundur, selangkah pun Bun. Oke, banyak sekali komentar teman-teman ya. Maju terus Bun, karena Ibu selalu pada yang benar, hanya Allah yang dapat melindungi Ibu. Sepertinya Teteh bukan orang biasa, soalnya tahu semua politik.
Semoga sehat ya. Memang banyak sekali pengetahuan ibu ini. Kagum juga sih lihatnya. Banyak sekali yang dia tahu tentang politik, apa yang terjadi, orang-orang korupsi, bahkan sejarah tuh dia buka gitu kan. Jadi orang pada pinter tuh masyarakat, jadi tahu semua kan. Hebat sih menurut saya ibu ini, keren lah ya, hebat bisa tahu semua. Ya, oke. Teman-teman bisa ikut berkomentar ya, silakan dikomentari nanti kita baca. Memberikan tanggapan itu tidak salah. Tanggapi aja, nanti kita baca. Jangan takut Mbak sama manusia, takut cuman hanya Allah. Semoga yang Maha Agung melindunginya Mbak. Amin. Baik, teman-teman silakan tulis tanggapan Anda ya di kolom yang tersedia di bawah ini. Bagaimana Anda menanggapi ini semua. Maju terus Bun, sehat selalu. Baik, teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, kita jaga negara kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan Prabowo Gibran kita kawal, kita dukung, bukan berarti kalau ada yang salah kita biarkan, tapi kita kritik untuk mengarahkan. Kita punya hak demokrasi untuk berbicara. Maju terus Pak Prabowo, Pak Gibran, ya meskipun ada kritikan itu biasa, anggap sebagai bumbu untuk membuat makin tajam ya dalam mengambil keputusan. Sekian dan terima kasih.